Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota saya sendiri Abid Mustafirin dan rekan saya. dan saya Andini Zakira. Saya Rivalino Wahyu Rizky. Saya Muhammad Dafa Zurardi. Pada kali ini kita akan membahas hash. Oke, dari yang akan dibacakan oleh rekan saya dasar teori Andini Zakira. Kepada Andini dipersilakan. Oke, landasan teori dari tabel hash yaitu tabel hash adalah sebuah cara untuk menyimpan suatu data pada memori ke dalam baris-baris dan kolom-kolom sehingga membentuk tabel yang dapat diakses dengan cepat. Setiap sel yang merupakan pertemuan antara baris dan kolom di dalam tabel hash di mana data diarsipkan disebut dengan slot. Sebuah tabel hash dapat dibuat dari dua bagian, yaitu sebuah larik atau array dan sebuah fungsi untuk memetakan yang disebut dengan fungsi hash atau hash function. Fungsi hash adalah pemetaan ke dalam larik sesuai dengan kunci-kunci yang diberikan. Dengan kata lain, fungsi hash mendistribusikan data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam tabel atau larik yang telah disediakan. Terus, salah satu cara untuk menentukan kunci tabel hash adalah dengan menggunakan sistem modulus atau sisa dari pembagian dua buah bilangan dari nilai integer pada data. Misalnya, akan dibuat sebuah tabel hash yang akan memetakan huruf-huruf abjad dari A sampai Z. Maka dapat dibuat sebuah kunci yang akan mengambil nilai ASCII dari huruf yang diinputkan, kemudian dibuat sebuah sistem modulus dari 6. Apabila masukan dari pengguna adalah kata hai, langkah pemetaan ke dalam tabel hash adalah yang pertama, yaitu ambil nilai ASCII dari H, yaitu 72, lalu dibagi dengan 6. Sisa hasil baginya adalah 0, menjadi kunci untuk nilai H. Yang kedua, ambil nilai ASCII dari A, yaitu 65, lalu dibagi dengan 6. Sisa hasil baginya yaitu 5, menjadi kunci untuk nilai A. Ketiga, yaitu ambil nilai ASCII dari yaitu 73, lalu dibagi dengan 6. Sisa hasil baginya menjadi kunci untuk nilai 1. Oke. Oke, terima kasih kepada Andini. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dapa yaitu tentang algoritma pada program hash. Kepada Dapa, disilakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari pemrograman hash table. Nah, pada hash table itu kita memerlukan sebuah array atau long yang digunakan untuk menyimpan datanya, terus key dan string value. Key di sini berfungsi sebagai sebagai kunci dari value yang kita masukin, dan string value merupakan data atau huruf yang bukan huruf kata yang ingin kita masukkan. Kemudian ada M atau index. M itu adalah jumlah kolom hash table yang ingin kita masukkan, dan index adalah berfungsi sebagai indeks dari hash table, array hash table yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, nah pada algoritma ini terbagi menjadi beberapa function dan method. Yang pertama yaitu function hash function, yaitu terdiri sebagai parameter yaitu k sebagai string dan m sebagai integer. Nilai returnnya nanti integer. Nah, ini berfungsi untuk menghitung lokasi atau letak indeks dari huruf kata yang kita telah masukkan, kemudian dihitung. ASCII ini merupakan jumlah dari, contoh misalnya kata apple. Nah, jumlah di angka huruf dari urutan abjad dari kata apple dijumlahkan, kemudian dibagi di mod atau sisa hasilnya tuh dibagi dengan jumlah kolom hash table yang telah kita bikin. Nah, kemudian itulah function pertama. Yang kedua yaitu metodenya, yaitu metode initialize hash table, yaitu berguna untuk mengisi data yang telah kita input tadi ke dalam hash table berdasarkan perulangan di atas. Kemudian terdapat metode insert juga. Metode insert di sini terdiri dari beberapa parameter, yaitu k, string value, dan m. M ini merupakan
yang telah kita tadi, K itu berguna untuk kunci, string value sebagai merupakan kata, dan M adalah integer. Untuk jumlah kolom dari hash table yang kita buat tadi. Nah, indeks itu diisi oleh hash function. Nah, indeks tadi itu diisi berdasarkan metode dari hash function di atas. Nah, itu kan ada K dan M. Nah, jika hash table index yang I kita isi dari itu tidak kosong, maka setiap item dalam hash table itu nah item key. Nah, item di sini merupakan bisa kita isi objek item.key, kuncinya itu sama dengan kunci. Nah, lalu item string value tadi itu diisi oleh string value yang telah kita inputkan, maka diisi ke dalam variable ya metode string value tersebut. Nah, mungkin akan terisi. Selanjutnya, jika for yang telah selesai dan NF juga. Nah, tambah key dan string value tadi to hash table index sesuai dengan indeksnya. Nah, metodenya selesai. Kemudian terdapat juga metode delete di sini berfungsi sebagai parameternya yaitu key sebagai tipe datanya string dan M adalah integer. Nah, indeksnya itu diisi oleh hash function key tadi yang di atas seperti di atas. Kemudian jika hash table sesuai dengan angka indeks tadi itu tidak kosong, maka setiap item dalam hash table itu remove jika item key sama dengan den key, remove item from hash table sesuai index. Nah, maka data yang telah kita mau hapus akan terhapus. Maksudnya masuk ke dalam program utama. Jadi di sini ada untuk output masukkan ukuran hash table yaitu input M tadi, kemudian di initialize atau di konfirmasi hash table tersebut. Nah, kemudian memasukkan elemen ke dalam hash table, masukkan key dan string value untuk ditambahkan. Jadi kita memasukkan apple, kata apple, inputnya key-nya 1 atau stringnya bebas saja sebenarnya, string value-nya apple. Nah, kemudian nanti insertnya itu akan mengolah data kata apple tadi itu untuk dimasukkan dalam array hash table tadi. Nah, kemudian outputnya jika kita ingin mencarinya, maka masukin kata input k, kemudian string value-nya masukkan kata search method search tadi, function search tadi ke dalam string value. Jika string value-nya itu tidak ditemukan, maka jika string value itu ada dalam sebuah array string value array, kemudian outputnya akan mengeluarkan string value sama dengan isi dari string value tersebut dan algoritmanya selesai. Sekian, terima kasih. Sebenarnya saya lanjut. Nah, Oke, dan selanjutnya yaitu pembahasan salah satu program listing 11.1. Dilihat pada gambar yang ada. Pada kelas data item, iData atribut untuk menyimpan nilai kunci. Data item INTII konstruktor untuk membuat objek data item dengan nilai II. GetK. GetK metode untuk mengembalikan nilai kunci. Oke, pada kelas hash table hash array yang menyimpan elemen-elemen hash table array size, ukuran dari array hash table. Non item khusus untuk menandakan posisi yang telah dihapus dengan kunci -1. Pada hash table int size, konstruktor untuk membuat hash table dengan ukuran size. Display table menampilkan isi hash table. Hash function intk, fungsi hash yang mengembalikan indeks berdasarkan kunci k %array size. Insert data item, memasukkan item ke dalam hash table menggunakan linear probing. Delete intk, menghapus item dari hash table berdasarkan kunci. Find intk, mencari item di hash table berdasarkan kunci. Pada kelas hash table app, main strain args metode utama yang menjalankan aplikasi hash table. Membaca ukuran hash table dan jumlah item awal dari pengguna. Membuat objek hash table dan mengisi dengan item-item acak. Memasuki log
loop interaktif untuk menerima perintah dari pengguna. Pengguna menampilkan, memasukkan, dan menghapus atau mencari item. GetString membaca input string dari pengguna. GetChar membaca input karakter dari pengguna. GetInt membaca input integer dari pengguna. Oke, masuk proses run. Run, pengguna diminta untuk memasukkan ukuran hash table dan jumlah item awal. Seperti yang ada di gambar ini, membuat hash table dengan ukuran yang ditentukan, mengisi hash table dengan item acak. Pengguna diminta untuk memasukkan perintah-perintah seperti show, insert, delete, atau find. Berdasarkan perintah, program akan menampilkan isi hash table, memasukkan item baru, menghapus item, dan mencari item. Saat memasukkan atau mencari item, jika terjadi tabrakan atau posisi yang dihitung sudah terisi, program akan mencari posisi berikutnya hingga menemukan posisi yang kosong atau item yang dicari. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Lino, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Abid. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu perbedaan hash table app Java dengan hash double app. Nah, di sini dijelaskan perbedaan itu metode penanganan bentrokan. Nah, di sini terdapat linear probing atau jika terjadi bentrokan, metode ini akan memeriksa slot berikutnya yang kosong secara urutan hingga menemukan kosong. Yang kedua ada double hashing. Jika terjadi bentrokan, metode ini menggunakan fungsi hash kedua untuk menentukan ukuran langkah perpindahan atau step size dan menambahkan nilai langkah ini hingga menemukan slot yang kosong. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan dari segi fungsi. Itu yang pertama linear probing menggunakan satu fungsi hash yaitu hash funds. Kedua ada double hashing menggunakan dua fungsi hash function 1 dan hash function 2. Selanjutnya juga terdapat pada kode, yaitu pada hash Java, fungsi hash dan penanganan bentrokan dilakukan dengan increment plus have file. Yang kedua ada pada hash double Java, dua fungsi hash digunakan, hash function 1 dan hash function 2, dan penanganan bentrokan dilakukan dengan penambahan step size, hash file plus sama dengan step size. Nah, untuk perbedaan yang kedua itu perbedaan hash table app Java dengan hash chain app Java. Nah, perbedaannya itu dari segi metode penanganan bentrokan. Nama linear probing menggunakan array tunggal dan memeriksa slot berikutnya yang kosong jika terjadi bentrokan. Yang kedua ada separate chaining menggunakan array yang berisi linked list. Jika terjadi bentrokan, item baru akan ditambahkan ke linked list pada slot yang sesuai. Selanjutnya terdapat perbedaan pada struktur data, itu linear probing menggunakan array dari objek data item dan spread chaining menggunakan array dalam objek sorted list, di mana setiap sorted list adalah linked list dari objek link tersebut. Selanjutnya juga terdapat perbedaan dalam segi kode, yaitu pada hash Java array berisi objek data item, sedangkan pada hash chain Java array berisi objek sorted list dan setiap sorted list berisi linked list dari objek link tersebut. Nah, yang ketiga terdapat perbedaan hash double app Java dengan hash chain app Java. Metode penanganan bentrokan. Tuh, double hashing menggunakan dua fungsi hash. Jika terjadi bentrokan, program menggunakan step size untuk menentukan langkah perpindahan selanjutnya hingga menemukan slot yang kosong. Sedangkan pada separate chaining menggunakan linked list di setiap slot dalam array. Jika terjadi bentrokan, item baru akan ditambahkan ke linked list pada slot yang sesuai. Selanjutnya, pada struktur data, yang pertama double hashing menggunakan array dalam objek data item, sedangkan separate chaining menggunakan array dari objek sorted list, di mana setiap sorted list adalah linked list dari objek link. Selanjutnya terdapat perbedaan pada kode, di mana pada hash double Java, array berisi objek data item. Selanjutnya pada hash chain Java, array berisi objek sorted list dan setiap sorted list berisi linked list dari objek link tersebut. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami bikin adalah
Algoritma hash table dapat diimplementasikan untuk mengarsipkan dan mencari suatu data dengan waktu operasi 0 karena hash table akan memetakan data sesuai dengan kunci yang telah diberikan. Hash table dapat dikembangkan untuk mencari pola-pola tertentu dalam sebuah string atau kalimat. Hash table berfungsi untuk memetakan urutan dari setiap karakter. Bila ada suatu pola yang dicari, sistem pencarian yang digunakan adalah mencari karakter pertama. Bila karakter pertama ditemukan, baru kemudian dicocokkan sesuai dengan urutan karakter pada pola yang dicari. Dan begitu seterusnya sampai kepada karakter terakhir pada pola. Dengan demikian, hash table mempersingkat waktu pencarian karena bila ada satu karakter saja yang tidak cocok, maka pencarian langsung berpindah pada bagian selanjutnya. Hash table memiliki kendala yaitu collision. Untuk tidak diperlukan penanganan secara khusus untuk mengatasi kendala tersebut. Beberapa penanganan yang dilakukan antara lain menggunakan hash metric, chain-ing rehashing, linear probing, dan quadratic probing. Hashing merupakan transformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Kegunaan hashing yaitu metode untuk menyimpan data sebuah string dan mengindeks dan mendapatkan kembali sebuah key. Hash table merupakan array dengan sel-sel yang ukurannya telah ditentukan, dapat berisi data atau key yang biar kesesuaian dengan data. Algoritma pencarian pola di dalam string dapat dikembangkan ke dalam pengarsipan dan pencarian data web maupun web service di internet pada share engine atau mencari pola dalam rantai-rantai DNA. Oke, terima kasih kepada Lino. Dengan dibacakan kesimpulan tadi, berakhir pula presentasi kelompok 5. Saya dan rekan saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.